silakan duduk. Shalom. Baik, singkat saja. Saya percaya bahwa saudara ada di tempat ini karena jamahan Tuhan. Karena hati yang haus untuk menanti-nantikan Tuhan. Hati yang haus dan rindu akan kehadiran Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 40. Mazmur 40. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita baca tadi di dalam firman Tuhan, Yakub sampai di Betel. Betel adalah rumah Allah. Setiap kita harus punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kita tidak hanya dengar dari kata orang. Kalau dengar dari kata orang, itu tidak menjadi fondasi yang kuat. Tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu menjadi dasar yang kuat. Karena kita mengenal Tuhan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kehadiran kita jam 4:4 di tempat ini untuk bersekutu, itu karena kita rindu akan kehadiran Tuhan. Rindu, kita menanti-nantikan Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 40 tadi dikatakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Tidak hanya menanti-nantikan Tuhan, tapi sangat. Apakah saudara sangat menanti-nantikan Tuhan? Amin. Pada saat dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu dia menjenguk kepadaku. Jadi pada saat kita punya hati yang haus, yang rindu menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan menjenguk saudara dan saya. Amin. Seperti saat ini, lain orang masih tidur, masih kedinginan, apalagi ini musim berdiding ketiga pada kedinginan, tapi kita ada di tempat ini memuji Tuhan. Tuhan tahu dan percaya bahwa saudara itu menanti-nantikan kehadirannya. Seperti kalau saudara ini sebagai orang tua punya beberapa anak. Kalau ada anak yang sangat rindu untuk kehadiran saudara, baik sebagai orang tua maupun sebagai mertua, pasti saudara kepengen, pokoknya menyempatkan waktu untuk hadir, untuk tinggal, untuk bersekutu dengan anak yang rindu akan kehadiran saudara. Betul? Kalau misalnya saudara punya anak, anaknya sudah pada keluarga ya, ini biasanya oma, opa, anaknya sudah pada rumah tangga sendiri-sendiri. Di antara anak itu ada kalau saudara datang didiem-diemkan saja, tidak digape, tidak digubris, pasti saudara tidak kerasan, betul? Tapi kalau saudara datang di rumah anak atau menantu yang begitu antusias menyambut saudara, menanti-nantikan saudara, pasti kerasan. Demikian juga Tuhan kita. Tuhan pasti datang dalam hidup saudara dan saya, khususnya di gerbang pagi ini. Dan dikatakan di situ dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Artinya pada saat kita punya masalah apapun, Tuhan mendengar setiap teriakan kita. Amin. Ini ayat luar biasa dan dikatakan ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Jadi dia tidak akan membiarkan kita masuk dalam lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Bukit batu itu kita dijadikan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam dia. Menempatkan kakiku di bukit batu dan menetapkan langkahku. Artinya saudara bahwa langkah-langkah kita yang menetapkan Tuhan. Kalau yang menetapkan Tuhan, pastikan bahwa keberhasilan, keberuntungan selalu menyertai kita. Kalau yang menetapkan kita bisa keblusuk, bisa kesasar. Tapi kalau yang menetapkan Tuhan, pasti langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang luar biasa. Hari depan kita itu menjadi hari depan yang luar biasa. Amin. Tuhan itu menetapkan langkah kita. Betapa hebatnya Tuhan itu. Betapa dia menuntun kita. Memang kadang-kadang kalau kita punya anak itu kan kita mau nuntun ke sini, anaknya ke sana. Gitu kan sering toh saudara kalau punya anak. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Artinya Tuhan menetapkan langkah kita di mana kita ikuti dia.
Kan dikatakan jalan serta Yesus jalan sertanya. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, pada saat disertai Tuhan, bahaya apapun kita tidak akan lagi menjadi takut. Lembah kekelaman itu tidak bisa kita hindari. Tapi pada saat berjalan bersama Tuhan, kita tidak lagi menjadi takut. Kita akan menjadi kuat, karena Tuhan selalu beserta kita. Amin. Jadi sungguh ini luar biasa sekali, maka pengalaman Betel, pengalaman di rumah Tuhan, pengalaman pribadi bersama Tuhan itu sungguh harus kita alami. Dan juga dikatakan, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Jadi saudara, mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan bermazmur, nyanyian baru apa saja untuk meninggikan Tuhan. Dikatakan untuk memuliakan Allah kita. Jadi setiap mulut kita ini digunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan digunakan untuk yang lain-lain. Amin. Tuhan memberikan mulut kepada kita untuk berkata-kata, untuk memuji, untuk menyanyi, menyembah Tuhan. Seperti yang kita lakukan setiap pagi, memuji dan menyembah Tuhan. Dan dikatakan, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Dengan pujian yang kita naikkan, dengan nyanyian syukur yang kita naikkan, dikatakan lalu banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin saudara, kenapa orang bisa menjadi takut? Di saat-saat situasi seperti apapun, kita tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan. Orang akan heran dan menjadi gentar, ada apa? Ada apa? Saat saudara mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Kita tidak menjadi manusia yang lama lagi. Ada perubahan sehingga orang itu heran dan percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi lewat hidup saudara dan saya, kita ini mempunyai mandat. Artinya lewat hidup saudara dan saya, Tuhan menginginkan bahwa semua orang yang berhubungan dengan kita, yang mempunyai koneksi dengan kita, juga bisa percaya kepada Tuhan. Melihat kita. Memang kan menginjili kan tidak harus tak dikhotbahi. Orang dikhotbahi malah seringkali lari. Tidak suka dengan kita. Wah, enggak dekat-dekat. Tapi kalau melihat perubahan hidup kita, orang akan bertanya, kamu kok bisa berubah? Kamu kok bisa berubah? Yang dulu mulutmu itu gawe miso-miso, sekarang kok untuk memuji Tuhan. Apa yang membuat engkau berubah? Dan itu yang membuat orang tertarik kepada apa yang saudara lakukan sehingga percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi sungguh luar biasa, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan ini tidak biasa. Sungguh satu istilahnya ujian juga, bayar harga juga di mana kita harus bangun pagi. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebahagiaan, untuk damai sejahtera, untuk bekal kita menjalani hari-hari kita. Karena apa? Kita mengutamakan Tuhan lebih dulu. Sebelum kita melakukan pekerjaan, kita menyembah dan memuji Tuhan lebih dulu. Kita minta penyertaan Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan. Karena sepanjang hari ini, 10 menit yang akan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pada saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan aku ini milik-Mu, terjadilah seperti apa yang Kau kehendaki. Dan kehendak Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Amin. Maka kita menjalani hari ini, dalam menghadapi masalah apapun, tetap ada damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan, tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu yang Tuhan berikan, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau dunia, lagi kita ngalami damai kalau keadaannya baik-baik, semua baik-baik. Tapi pada saat ada goncangan, ada kerusuhan dan lain sebagainya, kita mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak terpengaruh oleh keadaan di lingkungan kita, di sekitar kita. Karena damai yang Tuhan berikan adalah damai yang kekal, yang dunia tidak berikan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Dia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku.
Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya lalu menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kiara lama shikira patakaya. Kiara lama shikira papa.